Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang balancer ya, load balancer. Untuk nanti kita implementasikan di Azure, oke ya. Jadi saya jelaskan dulu bentar tentang konsep load balancer ya. Di sini jadi nanti intinya load balancer adalah kita akan melakukan pembagian beban ya, pembagian beban. Jadi di sini ada request ya, request. Misalkan di sini ada request untuk TCP Transmit Control Protocol untuk port 80. Nanti request itu akan diarahkan ke public balancer ya, public balancer. Kemudian nanti di public balancer itu ada front end IP atau IP publiknya nanti di sini. Kemudian dari balancer ini ada pool backend. Pool backend itu adalah server-server kita yang nanti akan melayani request dari klien. Jadi balancer fungsinya adalah nanti sebagai manajemen traffic yang nanti akan dibagikan ke VM. Kalau di sini nanti adalah VM ya, virtual machine yang nanti kita punya ya, ke pool backend seperti ini ya. Untuk balancer, nanti balancer itu bisa dijalankan itu dalam satu virtual network ya. Jadi nanti balancer itu bisa dijalankan adalah dalam satu virtual network ya. Virtual network berbeda subnet itu enggak masalah. Kalau di sini adalah contohnya, jadi nanti untuk penerapan balancer itu bermacam-macam. Misalkan di sini dia ada dua lapis balancer, ada balancer public ya, public balancer, sama ada internal balancer ya, ada internal balancer. Jadi ada dua layer web, kemudian ada layer bisnis ya. Nanti bisa kita bedakan, misalkan adalah ada layer web, kemudian layer datanya di sini misalkan untuk request datanya. Jadi dipisahkan gitu ya. Tapi untuk kali ini nanti adalah kita akan buat yang sederhana ya. Jadi nanti kita hanya sampai di level web ya, di level web di sini satu layer. Jadi nanti langsung dari public balancer itu nanti langsung di request didistribusikan ke VM yang kita punya ya. Nanti VM kita akan kita install Apache ya, kita install Apache. Kemudian nanti kita request dari luar, dari dari public untuk apakah balancernya sudah berfungsi atau belum. Oke ya. Secara garis besar seperti itu. Jadi nanti kita yang akan kita lakukan pertama kali adalah nanti ya kita akan membuat virtual networknya dulu, virtual network untuk balancer ya, virtual network. Kemudian nanti dari virtual network kita buat satu subnet saja. Saya akan buat satu subnet ya, subnetnya nanti untuk subnet web gitu ya, subnet web. Kemudian kalau sudah buat subnet, nanti saya akan buat VM dulu ya. Saya akan buat dua VM ya, VM1 sama VM2. Kemudian VM ini akan saya install Apache yang nanti digunakan untuk testing untuk balancernya ya, testing apakah requestnya sudah didistribusikan ke VM yang kita punya. Kemudian kalau sudah membuat VM, nanti baru saya akan membuat balancernya ya, balancernya nanti yang terakhir ya, seperti itu ya. Gambarannya seperti itu nanti yang akan kita kerjakan. Nah, yang akan kita kerjakan, kemudian langsung kita saja nge-lab. Anda bisa masuk ke portal Anda, ke cloud Anda. Di sini biar untuk
lebih terstruktur. Terlebih dahulu adalah kita membuat resource group ya. Jadi nanti semua di sini akan kita samakan di dalam satu resource group, baik nanti virtual network, baik nanti VM, baik nanti balancer, itu nanti dalam satu virtual network ya, dalam satu grup, resource group ya. Jadi nanti tidak ada kesalahan di pemilihan regionnya ya, antara VM itu harus satu region dengan subnet dan balancernya, seperti itu ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Kita buat dulu adalah resource group. Anda bisa masuk ke resource group ya. Anda bisa masuk ke resource group. Di sini resource group. Di sini akan saya buat dulu resource groupnya. Nama resource groupnya adalah saya buat saja LB ya group gitu ya. Saya buat load balancer group. Kemudian jangan lupa Anda pilih untuk regionnya. Untuk regionnya saya pilih yang ini, yang Australia ya. Kemudian kita next. Kemudian ini tidak usah isi. Kemudian saya create. Oke ya. Jadi ini kita buat pertama, nanti biar lebih memudahkan kita. Jadi kita tidak bingung. Jadi resource groupnya nanti semua yang kita kita gunakan adalah LB group ya, LB group. Kemudian kita buat dulu VPC-nya, virtual network-nya. Kita buat virtual network dan nanti kita buat satu subnet. Ya, kita buat virtual network. Anda bisa masuk ke virtual network. Ya, virtual network. Ya, virtual networknya di sini saya masih kosong. Saya plus saja virtual network. Nah, di sini resource groupnya akan kita pilih yang LB group. Ya, LB group. Kemudian namanya di sini saya beri nama adalah VNet LB gitu aja ya, VNet LB ya, virtual network load balancer. Next, di sini kita pakai IP ini saja, tidak apa-apa, pakai 10.00.16. Kemudian subnetnya saya ganti ya, subnetnya tidak default, subnetnya saya ganti subnet LB1 misalkan gitu ya, subnet LB1 dengan IP 10.00/24. Dah, kita save, kita next. Security-nya kita pakai default saja, kosong. Next. Kemudian kita create. Kita tunggu bentar untuk deploy-nya ya. Kita tunggu bentar untuk deploy dari VM kita. VNet ya, virtual network kita. Oke, virtual networknya sudah VNet LB. Oke, sudah jadi. Di sini kita bisa lihat bahwa kita punya ini ya, kita punya virtual network ini, sampun dah. Kemudian kita membuat untuk VM-nya. Kita membuat untuk VM-nya ini, virtual networknya, virtual mesinnya. Kita masuk ke virtual mesin ya, virtual mesin. Kita buat create ya, kita buat create. Di sini juga sama, kita pilih untuk resource groupnya adalah LB group. Kemudian virtual machine name-nya kita kasih nama VM 1 LB gitu ya, VM 1 load balancer ya. Nah, otomatis di sini akan regionnya akan sesuai dengan resource group dan seterusnya. Saya pakai Ubuntu. Oke, saya pilih yang 8 GB saja ya. Kemudian di sini untuk SSH saya kasih nama saya untuk usernya.
Hartono. Kemudian untuk key-nya itu saya pakai yang sudah ada di ini. Key-nya sudah, ternyata saya hapus juga ini. Store Azure, ternyata sudah hilang semua. Saya buat lagi aja. Generate key pair, di sini saya kasih Rudy. Ya, Hartono. Namanya Rudy Hartono. Nah ya, saya membuat key karena saya bersihkan semua tadi. Oke, kemudian di sini untuk inbound-nya, karena nanti kita pengen mendistribusikan port 80, maka di inbound portnya itu saya beri port 80. Ya, nanti kalau kita butuh misalkan yang kita balancer port 443, ya nanti bisa kita tambahkan. Ya, di sini port yang inbound adalah HTTP dan SSH. Next. Oke, ini saya pilih yang HDD saja. Networking. Nah, di networking di sini otomatis dia akan memilih sesuai dengan grup kita. Ya, di sini akan VNet LB. Kemudian otomatis dia ada subnet LB karena kita hanya punya satu subnet. Oke, untuk IP publicnya kita request dulu, nanti kita lepas ketika sudah masuk di balancer. Dah, kita next. Oke, next. Ya, kita di review dulu, kemudian nanti tinggal create. Dah, create. Ya, kita download dulu key pair-nya. Kita download dulu. Oke, proses deploy ya. Proses deploy dari VM-nya. Kita tunggu bentar, nanti kita buat lagi satu VM ya. Kita akan buat 2 VM nanti. Jadi kalau untuk pool ya, pool itu minimal ada 2 VM. Jadi cuma satu VM itu nggak bisa kita membuat pool backend. Jadi nanti di sini ada front end ya, ada front end. Front end itu nanti adalah yang IP public yang akan diakses oleh klien. Backend itu adalah kumpulan atau farm atau server-server yang kita punya, yang nanti dia akan menghandle request dari balancer. Jadi traffic yang dari balancer akan didistribusikan ke VM-VM ini. Oke ya, sudah selesai, complete. Kita buat lagi satu VM lagi ya. Kita buat satu VM lagi untuk VM2 LB. Resource groupnya kita samakan. Virtual mesinnya namanya adalah VM2-LB gitu ya. Kemudian sudah di sini Rudy Hartono. Kemudian saya pakai yang sudah di Azure ya, Rudy Hartono. Oke, di sini juga saya kasih port 80 sama ya. Ini saya pakai HDD saja. Networking, otomatis networking juga sama, dia akan detect di LB nya ya, virtual network LB. And next review, kemudian kita create ya, kita create, kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu ini kita masuk dulu ke VM1 nya tadi ya. Kita kan sudah punya VM1. Kita sebelum masuk situ kita buat dulu, kita generate dulu untuk private key nya ya. Kita load dulu private key nya. Tadi kita punya private key, bentar ya. Kita tadi punya private key Rudy Hartono. Ini saya open
Oke, saya simpan untuk private key-nya ya. Ini saya replace saja, save, yes. Oke, sudah. Kita coba masuk ke putih ya, kita masukkan untuk private key-nya kita ini ya. Oke, kemudian untuk sessionnya IP-nya ada ini, IP-nya ini ya, IP public-nya. Kita masuk dulu, open. Oke, Rudy Hartono. Oke, sudah masuk. Sudah masuk, kita masuk ke root sudo su. Kemudian kita apt update dulu. Ya, update dulu. Sambil nunggu update, kita lihat dulu sudah selesai juga untuk LB keduanya. Kita cek dulu di LB 2 nya. Ini sudah ada 2 VM ya, VM1 LB, VM2 LB. Kita install dulu. Nah, kita install dulu dah. Di sini kita install untuk Apache. Untuk nanti karena untuk testingnya ya, apt install Apache 2. Apache 2 ya, kita install Apache 2. Oke, sambil nunggu Apache 2, kita masuk dulu ke LB VM LB 2 pakai IP public ini ya. Kita new session di sini, new session. Oke, kita masuk dulu. Connection ada new session ini ya, LB2 IP publicnya ini. Ntar kita ini, kita arahkan ini. Oh, ini dah. Ini Rudy Hartono. Nah ya, kita masuk. Kita sudah punya VM2 ini. Kita sudah punya VM, yang satunya sudah install Apache. Di sini di LB2 juga sama. Masuk dulu ke root sudo su. Kemudian kita masuk ke install update dulu, apt update. Ya. Kita update dulu. Di sini Apache sudah jalan. Kita cek sistem ctl status Apache 2. Ya, dia sudah jalan. Kita install Apache-nya di sini, apt install Apache 2. Ya, kita install Apache-nya. Kita cek dulu yang ini ya. Kita cek dulu Apache-nya sudah jalan atau belum untuk server 1. Ya. Server 1 IP-nya ada ini, kita cek. Sudah jalan Apache 1. Web server 1 sudah jalan. Kita cek dulu yang WebS 2 misalnya sudah selesai atau belum. Belum ya. Sudah jalan. Kita sistem ctl status Apache 2. Ya, sudah jalan. Ya, kita cek di LB2 nya. LB2 nya IP-nya ini. Ya, kita cek. Ya, dia sudah jalan. Nah, kemudian ini kan untuk VM1 dan VM2 itu kan tampilannya sama. Nanti kita di sini di belakang Apache 2 Ubuntu default pack, di sini saya kasih VM1 ya, yang satunya VM2 ya, biar nanti ketika balancernya jalan itu ketahuan bahwa oh ini ngarah ke server 1, ngarah ke server 2 seperti itu. Ya, kita edit, yang diedit ada ini ya, pack ini itu berada di var www.html index.html ya. Jadi nanti kita edit ini di Apache
di VM1 dan VM2. Kita edit dulu di VM1 ya, ini VM1 ya, pakai nano etc var www html index.html ini ya, kita edit index HTML nya. Kemudian kita bisa masuk ke default page nya, itu tulisan default page nya nanti di bawah, cari aja ya, di atasnya ya. Nah ini ya, ini Apache 2 Ubuntu default page. Di sini saya kasih belakangnya adalah VM1 gitu ya, VM1 untuk menunjukkan ini VM1. Kemudian untuk nyimpan Anda bisa pakai ini, di sini ada Ctrl X untuk exit, Ctrl X, kemudian untuk save modifikasi yes, kemudian di enter. Dah, kita cek di sini. Di sini sudah ada VM1, yang ini kita kasih VM2. Ya, yang VM2 kita kasih VM2. Nano var www html index. Ya. Di sini kita sama, di sini kita tambahi VM2 di belakangnya page. Ini ya. Kita kasih tambahan di sini adalah VM2. Ctrl X, Y, enter. Ya. Kita refresh, sudah ada. Jadi sudah ada bedanya ya, VM1, VM2, VM1, VM2 dah. Oke, kalau di sini sudah, berarti di sini berarti lapisan untuk backend kita sudah selesai. Ya, lapisan untuk backend kita selesai. Jadi untuk VM-nya sudah selesai. Nanti ketika Anda pengen nambah VM ya prosesnya sama. Tinggal ditambah aja. Nanti tinggal dimasukkan di pool backend. Ya. Dah. Kalau ini sudah, saya akan keluar dulu dari sini, karena nanti ini akan IP publiknya akan saya lepas, ya, akan saya lepas ketika dimasukkan di ini ya. Nah di sini kita masuk dulu ke virtual machine 11, IP publiknya saya lepas dulu. Di sini kan ada IP publiknya ya. Jadi nanti kalau dia sebagai pool backend, maka IP publiknya itu harus dilepas karena nanti IP publiknya akan di-attach dari VM ya. Jadi nanti dari balancer ya. Jadi nanti di networking Anda bisa masuk di LB1 networking. Kemudian di sini ada IP ya, di sini ada IP, Anda klik ya. Di sini Anda bisa disassociate. Jadi IP publiknya akan kita lepas. Nanti bisa kita sambung lagi. Ya, IP publiknya kita lepas. Yes. Ya, jadi IP publiknya akan kita lepas dari server VM kita. Ya, akan kita lepas. Kalau di di AWS itu nanti ada fasilitasnya namanya adalah Elastic IP gitu ya. Ada Elastic IP. Di sana ada Elastic IP. Jadi di sana ada fasilitas IP public yang nanti dia itu juga elastis, mau ditempel, mau dilepas itu bisa. Kalau di sini nanti fitur seperti elastis seperti di AWS itu namanya adalah IP public. Nanti bisa saya tunjukkan. Jadi nanti ketika ini kita lepas, mau kita sambung lagi itu bisa. Mau kita mau kita tempel lagi gitu ya, kita proses, kita masuk lagi aja di virtual machine. Ini tadi kan VM1 ya, VM1. Oke, dia sudah lepas. Kita masuk ke VM2 juga sama, masuk ke networking. Kemudian di IP public ini kita lepas. Kita ya.
disassociate. Di sini kita yes. Ya, kita lepas. Oke ya. Jadi nanti kita bisa sambung lagi dengan associate ya. Tapi nanti menunya tidak di sini, menunya di IP public gitu ya. Kita attach dari IP public. IP public ini mau disambungkan ke interface mana gitu. Karena nanti sebenarnya ketika Anda membuat virtual network ya, contohnya ini biar proses. Di sini ketika Anda masuk ke virtual machine, kemudian Anda masuk di VM, di VM-nya. Di sini di networking, di sini kan ada ada interface. Ya, berarti nanti kita bisa memasangkan IP public itu ke dalam interface ini. Jadi nanti dia akan kesambung lagi. Oke, proses ya. Oke ya, di sini tadi udah ini sambil nunggu ini. Jadi nanti ketika Anda mau nyambung, Anda bisa masuk ke IP public di sini ya, public IP address. Masuk public IP address. Ya, di sini kan ada dua ini. Ada dua IP public. Ini tadi yang IP public yang digunakan untuk VM1. Ini IP public yang digunakan VM2. Lah kalau mau nyambung gimana? Mau nyambung itu nanti adalah Anda tinggal diklik saja. Di sini ada associate. Nanti bisa kita sambungkan ke interface mana. Nanti saja itu. Dah, sudah lepas ini ya. Sudah lepas di VM1 maupun 2. VM1 sudah tidak ada IP publicnya. VM2 juga sama, sudah tidak ada IP publicnya. Sudah lepas. Kemudian di sini sudah ada web server, IP-nya sudah cuma IP private, tinggal kita buat balancernya di sini. Kita tinggal buat balancernya. Oke ya, kita masuk di load balancer. Load balancer, kita di load balancer, kita tambah di sini ya. Kita tambah, kita create balancernya. Di sini samakan saja dengan resource group yang lainnya. Baik di virtual network, virtual machine, kita samakan di LB group. Kemudian namanya di sini saya kasih nama LB demo balancer. Ya. Balancer otomatis nanti di sini regionnya akan mengikuti dengan LB group. Ini standar, tipenya public ya, public karena kita membuat yang ini. Ya, kita membuat yang layer atas. Mana tadi? Kayak public. Kemudian kita masuk ke front end IP. Di front end IP di sini kita harus nambahkan front end IP itu maksudnya adalah IP berapa nanti yang akan di attach, IP public ya pastinya. IP public yang akan di attach di sini di load balancer yang nanti akan di request oleh pengguna atau klien ya. Jadi di sini kita membuat add front end IP. Di sini front end IP saya kasih nama aja front end ya, front end IP LB gitu ya. Saya kasih LB, front end IP LB. Kemudian di sini IP V4 ya, tipenya ada IP address. Kemudian untuk publicnya nanti kita bisa create, di sini kita nggak bisa ya. Ya, ini karena nanti kita gunakan mungkin ya, kita tempelkan lagi, misalkan kita tambah lagi saja. Di sini saya IP public ya, public LB gitu ya. Nah, kita oke. Udah ya, IP public ya udahlah, typo ya. Kemudian add. Kemudian ini adalah IP publicnya. Kemudian kita masuk ke backend. Backend berarti adalah nanti berkaitan dengan ini VM, grup VM yang nanti akan menerima request dari balancer. Jadi di sini saya add ya. Di sini saya beri nama saja pool backend.
LB gitu ya, pool backend pool backend LB. Kemudian di sini virtual networknya adalah virtual network yang kita punya, yang dimana VM tadi terkoneksi. Di sini ada VNet virtual network LB. Kemudian di sini di virtual machine itu kita tambah, kita add. Di sini akan kelihatan virtual machine atau VM yang kita punya di dalam virtual network tadi yang kita pilih ini. Nah, di sini minimal itu harus ada dua ya, ada dua VM, minimal ada dua yang dia akan menerima request. Oke, kita add, kemudian kita klik, kemudian kita tambahkan ke pool backend. Sudah masuk ke pool backend ya. Jadi nanti yang menerima request dari LB itu ada dua VM ya, ada VM1 sama VM2. Kemudian kita tambahkan untuk rule inbound-nya ya, untuk rule inbound-nya. Jadi rule inbound itu nanti berkaitan dengan request dari klien. Itu nanti sebenarnya yang mau didistribusikan ke backend itu request apa gitu ya. Kita bisa nambahkan di sini add load balancing rule ya. Di balancing rule di sini kita tambahkan di sini adalah saya beri nama inbound saja ya, saya LB rule gitu aja, LB rule. Kemudian tipe IP versionnya IPv4 atau IPv6, kita pakai IPv4 ya. Kemudian frontend IP-nya kita pilih, tadi kita kan punya frontend IP ini ya, frontend IP yang sudah kita buat di sini tadi. Kemudian backend kita pilih backend pool yang sudah kita yang sudah kita pilih tadi di backend ya, backend. Kemudian protokol yang akan kita request masuk ke balancer, kemudian yang mau diteruskan tipenya apa, transmit control protocol atau user datagram protocol ya. Karena kita pengen mendistribusikan port 80, berarti kita pakai TCP ya, karena 80 atau HTTP ya, HTTP. Di sini portnya berapa? Portnya adalah 80. Jadi request masuknya port 80 akan diteruskan ke backend pool, akan diteruskan ke port 80 juga ya, ke port 80. Kemudian di sini ada halt probe. Ini adalah untuk mendeteksi apakah backend pool itu ada yang bermasalah. Jadi nanti ketika backend poolnya itu bermasalah, maka dia tidak akan diberi request gitu ya, tidak akan didistribusikan sebuah request dari balancer. Jadi di sini kita create untuk halt probe-nya, kita tambahkan ya. Di sini adalah saya kasih nama aja ya, halt probe gitu ya, halt probe. Kemudian protokolnya apa? Saya pakai HTTP saja, HTTP port 80. Jadi nanti si balancer ini akan ngecek ke backend pool adanya berapa. Misalnya di sini ada 2, berarti dia akan ngecek port 80-nya ini, port 80-nya ready atau enggak gitu. Kalau ready, dia akan diberi beban gitu, diberi request dari klien. Kemudian interval untuk ngeceknya 5 detik ya. Kemudian untuk threshold ketika ada masalah adalah ketika ada 2 kesalahan tidak ada report, maka dianggap dia done. Kemudian oke. Sudah ini sudah vote aja, oke. Kemudian next outbound-nya tidak usah dikonfigur dulu. Next. Kemudian create ya, kita create. Oke, dia proses deploy ya, dia
akses deploy dari LB-nya. Oke ya. Bentar. Oke. Proses ya, masih proses untuk deploy-nya. Oke, sambil kita nunggu nih ya. Tadi ini ya, jadi tadi tahap pertamanya kita membuat resource group dulu ya, biar nanti kita tidak ada kesalahan. Kita buat resource group. Dari resource group yang sudah ada, nanti kita buat virtual network ya, virtual network dan subnet. Virtual network untuk balancer plus subnetnya nanti untuk VM. Kemudian kalau virtual network dan subnet sudah, kita membuat virtual mesinnya. Virtual mesin kita attach ke subnet LB-nya. Kemudian kita install Apache di 2 VM kita. Ya, kita install. Kemudian setelah sudah keinstall Apache, IP public-nya kita lepas, karena nanti ketika dia dimasukkan ke dalam jika dimasukkan ke dalam backend port ya, backend port itu IP public harus lepas ya, kita lepas. Kemudian baru nanti kita membuat balancer. Di balancer tahapnya adalah nanti kita membuat front end IP ya, front end IP nanti yang akan di request. Kemudian kita akan membuat backend pool ya, backend pool server yang kita punya. Kemudian dari backend pool nanti kita membuat inbound rule. Inbound rule itu adalah request dari klien apa yang akan ditangkap, kemudian akan didistribusikan ke port mana ke VM kita. Oke, setelah itu nanti ada proses terakhir adalah health check, yaitu adalah di balancer ini nanti ada fungsi untuk mendeteksi apakah VM kita itu normal ataukah VM itu ada masalah. Ketika VM ada masalah, maka nanti dia tidak akan diberi request, intinya gitu. Oke, sudah selesai. Nih, kita bisa lihat di LB ya, atau Anda masuk ke load balancer. Di sini akan ada load balancer ya, ada load balancer. Di load balancer nanti di sini ada front end IP ya, ada front end IP ya, ada front end IP, ada front end IP. Di sini IP publiknya ini 20.53.93.73. Kemudian ada backend pool. Backend pool itu adalah server kita. Kemudian ada health check. Health checknya ini ada ini. Kemudian ada load balancing rule ya. Load balancing rule itu adalah rule apa yang akan ditangkap oleh balancer, kemudian akan diteruskan ke backend pool di sini. Oke, kalau sudah, Anda bisa lihat di front end IP-nya adalah ini ya, dan nanti di VM dia juga akan di-attach dengan IP itu ya. Di sini kan sama, ini IP public yang ada di VM sekarang itu sama dengan IP public di front end balancer. Di sini juga sama, di VM2 juga sama ya, dia juga sama 20.53.93.73 ya. Di sini juga sama ya, 20.53.93.73. Di balancer tadi juga sama, balancer di front end IP ya, 20.53.93.73. Oke ya. Nah, sekarang untuk checkingnya adalah kita bisa akses untuk IP balancernya ini ya. Kita cek untuk balancernya, faster balancernya di sini ya. Di sini adalah VM1 ya, dia ngarah ke VM1. Berarti kalau kita lihat di gambar ini, berarti ketika ada request 80 masuk, dia diarahkan ke VM1. Nanti ketika kita refresh ya, kita refresh
nanti dia akan diarahkan kemungkinan ke VM2, VM yang lain gitu ya. Di sini misalkan saya refresh, VM2 dia ya. Jadi nanti ada per request itu nanti akan diarahkan. Jadi nanti otomatis yang akan melakukan balancer, yang akan melakukan pembagian traffic itu adalah balancernya ini. Jadi ketika ini saya refresh lagi, belum ya. Atau kalau lebih pakai browser yang lain, nanti kalau ini mungkin akan didetek satu session ya. Dia sudah pindah ke VM1. Jadi kalau dia ada beberapa request itu ya, misalkan di sini saya ganti ya Mozilla, ada nggak ini? Nggak ada Edge. Nggak ada ya, yang coba di sini nanti tinggal di refresh saja, ini ganti. Jadi kalau nanti otomatis dia akan berpindah VM1, VM2 itu ya. Jadi nanti kalau ada request ribuan berarti nanti akan dibagi langsung sama si balancernya ya. Nanti kalau Anda pengen nambahkan nambahkan di sini di balancer ada ada backend yang lain, tinggal ditambahkan aja ya backendnya ya. Ini VM2 ya, coba ini refresh. Mana atau nanti Anda bisa cek dengan browser yang lain ya, dengan browser yang berbeda. Ini VM1 ya, jadi dia sudah bekerja balancernya. Oke, itu untuk balancer ya, untuk balancer. Kemudian untuk manajemen lagi, misalkan saat ini Anda belum bisa remote untuk VM Anda ya. VM Anda karena IP publiknya dilepas, dia tidak bisa di remote. Kita nggak bisa nge-remote ininya ya. Kita tidak bisa nge-remote by IP public dari balancernya atau front end-nya. Kalau Anda pengen remote, kita bisa tes lagi IP publiknya. Tetapi syarat tes IP public itu dia harus dilepas dulu dari pool. Jadi misalkan gini ya. Jadi saya pengen nge-remote VM saya, berarti Anda harus masuk dulu di balancer ya. Saya harus masuk dulu di balancer ya. Di balancer di sini nanti di backend pool itu harus kita lepas dulu ya. Di backend pool harus kita lepas dulu. Di backend pool di sini ini harus kita lepas dulu ya. Kita lepas ketika Anda ngelepas salah satu, maka otomatis nanti backend pool akan dihapus ya. Backend pool juga harus dihapus, kemudian LB rule-nya juga dihapus. Nanti kita harus nambah lagi ketika kita masukkan. Kita delete ya. Misalkan ini. Jadi backend pool-nya akan lepas, berarti VM1 dan VM2 dia akan lepas dari balancer ya. Dari backend pool. Kemudian rule-nya juga akan dihapus ya. Dihapus ya. Nanti ketika kita mau masukkan lagi, kita bisa nambahkan. Di sini VM1 ya, misalkan VM1. Di sini VM1 dia sudah lepas dari balancer. Balancernya sudah hilang IP-nya. Ya. Lah untuk memasukkan IP public lagi ke VM, Anda bisa masuk ke IP public. Kita bisa masuk ke IP public. Mana IP public ya. Public IP address ya, IP address ya. Anda bisa masuk ke public IP,
Kemudian di sini ada 3 IP. Ini ada IP publiknya si balancer. Ini tadi ada IP publiknya dari VM1 yang sudah kita lepas tadi. Ini IP VM2 ya. Kita klik, kita associate. Kemudian resource type-nya apa? Di sini resource type-nya adalah kita masukkan ke network interface. Ya, network interface di sini kita bisa milih. Ya. Lah ini yang mana gitu ya? Ini yang mana? Kita untuk memilih ini kan yang kedetek itu adalah interface-nya. Untuk mengetahui interface, Anda bisa masuk ke virtual mesinnya. Di sini virtual mesin. Anda masuk ke VM1 LB di networking. Di networking di sini akan kelihatan di sini. Di sini ada interface-nya adalah VM1 LB2203. Berarti kita pilih yang VM1 LB203. Ini ya, kita oke. Kita attach lagi, jadi IP publiknya kita tempel lagi ke VM kita. Kita tempel, nanti VM kita bisa kita remote lagi. Ya. Bentar, ini nanti kita coba remote. Kalau sudah remote nanti kita coba masukkan lagi ke balancer lagi. Ya, kita remote, kita nunggu dulu bentar. Proses untuk nempelkan untuk IP publiknya. Sudah belum nih? Udah ya, sudah terkoneksi nih ya. Sudah terkoneksi, kita bisa lihat di VM saya. Saya masuk ke virtual machine, kemudian VM1. Nah, di sini sudah dapat IP public nih. 42503, kita bisa coba cek di kita remote ya. Putih. Ya, kita cek di putih di sini. Faster. Kita arahkan ke sini. Open. Dah. Kita masuk ke Rudy Hartono. Ya, sudah masuk ya. Ini ke LB, VM1 LB. Ya, sudo ya, apt update. Ya, sudah beres. Oke. Nah, kemudian kalau ini sudah, misalkan Anda sudah selesai remote, sudah ngapain, kita bisa lepas lagi untuk IP-nya. Anda bisa lepas lagi. Ini tak lepas, yes. Lepas IP publiknya. Kemudian nanti kita masukkan lagi ke balancer. Ya, di sini balancernya ketika saya akses, otomatis dia akan error down ya, karena dia tidak ada backendnya. Tidak ada backend pool, sama rule-nya tadi juga dihapus. Ya, dia tidak akan bisa jalan. Ya, dia nggak bisa jalan karena backendnya kita lepas. Bentar, kita nunggu bentar. Biar ini dilepas dulu IP publiknya. Jadi untuk balancer, sambil nunggu ini ya, balancer itu berjalan di di OSI layer 4 ya. Ya, layer 4 ya, di layar transport ya, di layar transport nanti dia lebih ke pot ya, ke pot. Dah dia lepas, berarti di VM kita masuk di VM, masuk ke VM. Di sini IP-nya udah hilang. Kemudian kita masuk ke LB, load balancer. Kita klik load balancer, kita tambahkan di sini backendnya. Ya, kita tambahkan backendnya. Mana load balancernya? Load balancer. Oke ya, di backend pool itu kita tambahkan, kita add backend pool. Di sini saya kasih nama
pool backend, kemudian virtual networknya kita pilih. Nah, kemudian kita tambahkan lagi VM kita, ya, add, kemudian kita add seperti tadi ya, kita add. Kemudian jangan lupa nanti ketika sudah menambahkan pool backendnya, kita tambahkan untuk rule-nya gitu ya, karena tadi ketika kita hapus backend pool, maka rule-nya juga akan dihapus ya, rule-nya juga akan dihapus. Nunggu bentar ya. Jadi di sini kita jelaskan lagi, jadi dia berjalan di OSI layer 4 ya, layer transport ya, layer transport. Nanti lebih ke untuk meneruskan port, jadi request portnya berapa, dia diarahkan ke port berapa ya, diarahkan port berapa. Oke, nunggu beberapa saat ini ya. Oke ya, jadi nanti kita bisa beberapa apa namanya, untuk tipenya ya, bisa berlapis gini, ataukah kita horizontal atau vertikal. Dari balancer nanti masuk lagi balancer itu bisa ya. Sudah selesai, jangan lupa masuk di load balancing rule, kita tambahkan load balancing rule-nya ya. Saya kasih nama rule LB ya. Di sini front end IP kita select, back end pool-nya kita juga select ya. TCP portnya adalah 80 ya, back end portnya juga 80. Kemudian kita buat health-nya tadi kan, health proof-nya sudah ada, kita pakai aja, sudah, tinggal add. Nanti kita, kalau sudah selesai otomatis berarti harusnya kita akses untuk front end IP-nya sudah jalan lagi dia, untuk front end IP-nya. Dah, dia sudah jalan, sudah semua jalan, berarti kita akses di sini front end IP-nya. Dia sudah jalan, VM1 ya, VM1 kita close saja biar dia request lagi ya. Kok VM1 terus, VM1 VM2 dah ya, dah. Oke, seperti itu untuk hari ini ya, kita main-main dengan load balancer ya, load balancer di cloud providernya Azure ya, cloud public cloudnya Azure. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.